hanya ke bertempat di hutan. Kalau udah di hutan, orang kalau dididik dengan alam itu jadinya malah lebih dahsyat gitu ya. Jadi alam kan kumpulnya semacam-macam, kumpul singo, kumpul ulo, kumpul segala macam, hanya tambah jago. Tapi tetap seperti versi yang pertama, harta rampokan-rampokan itu diberikan kepada orang-orang miskin. Gitu ya. Kalau menurut versi yang kedua, itu mungkin dari orang yang nggak seneng ya, memang ngerampok untuk diri sendiri sampai mendapatkan julukan Perondol Lokajaya. Tek, 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 tek. Ini wayang-wayang itu ya. Nah, Joko kali itu kalau cerita yang masyhur ketika bertemu dengan siapa? Mbak Kanjeng Sunan Bonang ya, yang kalau di khusus via itu namanya darek. Darek itu pertolongan cepat. Pertolongan cepat itu dimiliki para wali-wali besar untuk menginsafkan, untuk mendidik orang-orang yang dapat petunjuk menjadi orang baik. Itu namanya darek. Darokaf, dalrofka. Bisa ini seperti juga terjadi pada seorang miliarder yang ketemu Abuya langsung tobat. Yang asalnya itu hidupnya itu di Manchester, hidupnya itu di Bayern Munich, hidupnya di ini gitu ya. Bola tok pokoknya. Di pangeran bola. Ketemu Abuya langsung berubah dan menjadi spray, juga ngurusi bola belas, ngurusi maulidan, ngurusi dakwah, cuma itu tok. Berubah total. Itu namanya darak. Jadi memang dipunyai oleh mereka-mereka yang sudah cantolan hatinya pada Allah itu sangat-sangat tinggi. Secara fase kehidupan, Sunan Kalijaga ini hidup di 4 masa kekuasaan. Ya. Jadi menangi Mojopahit, menangi Demak, menangi Pajang, ya, dan juga menangi awal pemerintahan Mataram. Itu jadi lengkap beliau ini. Ini tahu langsung gitu ya, tahu kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi saat bersama Mojopahit ya opo, sama Demak ya apa, ya Demak ya karena beliau guru politiknya Raden Fatah ya. Dan hidup di Demak, di Pajang dan awal Mataram. Itu menurut beberapa keterangan begitu ya. Tapi kalau menurut perhitungan seperti itu, berarti beliau umurnya panjang ya. Ada mengatakan 150 tahunan gitu ya. Yang memang beberapa kekasih Allah itu ada yang mendapat anugerah umur panjang gitu ya. Umur panjang penuh dengan ketaatan. Allah marzukna tulal umri ma'at ta'ati wal ibadah ya. Itu seperti beliau ini 150-an. Kembali kepada kisah pertobatan beliau karena kena darat pertolongan cepat dari Mbah Kanjeng Sunan Bonang ya. Yang kalau dalam manhaj tarbiyah Abuya ini di fase yang keempat, fase miliknya orang-orang besar, para wali-wali besar. Di pertama kalau dalam menjajaki tarbiyah ulumiyah adalah Nadhoria, harus pakai teori ya. Setelah teori yang kedua apa? Mumarosah, praktek. Lalu yang ketiga ada istilahnya nadhro. Nadhro itu cakupan pendidikan dari seorang guru memakai bahasa hati. Itu nadhro. Kemudian darak itu pertolongan cepat tadi itu. Dan masih keempat-empatnya terus berlaku gitu ya. Bagi kita itu Nadhoria Mumarosa itu ya. Para teori praktek udah gitu aja. Nadhro miliknya para guru-guru, guru-guru mulia, Abuya, bahkan Abuya bisa juga sampai ke tingkat darak. Ini kisah-kisah perdebatan orang-orang yang mendapatkan anugerah hidayah itu biasanya banyak juga yang lewat darak seperti ini.
Dan satu keistimewaannya, teori dakwahnya beliau memang agak berbeda dengan para wali-wali yang lain ya. Beliau pakai budaya lewat apa? Lewat budaya yang mengakar di masyarakat. Karena pada saat itu yang di masyarakat itu lagi pada senang gamelan, lagi senang wayang, ada lagi senang tembang, masih juga banyak yang suka ukir-ukiran dan batik. Iki gak cocok kayak lanang, cowok itu aku cocok ya, belajar batik. Itu maka beliau itu dari materi-materi yang ada itu dirubah oleh beliau menjadi sesuatu yang sifatnya ada keislamannya. Dan beberapa beliau gubah menjadi dengan paduan melodi Arab dan Jawa gitu ya. Di Dandang Kulo Semarangan gitu ya. Nah, di antara karya-karya beliau dalam berdakwah kemudian terus-menerus untuk membentuk masyarakat itu dari gamelan-gamelan itu ya. Ini bukan seniman semua ini. Ya wis gak apa-apa tak sebut noto. Gamelan Nogo Wilaga, gamelan Guntur Madu, gamelan Nyi Sakti, gamelan Kiai Sakti, wayang kulit Purwo. Ada satu yang banyak orang mengatakan baju takwa itu dari Cina ya. Kalau versi ini baju takwa itu karya beliau, berarti desainer juga beliau. Para desainer, para penjahit Fatihah Inak Uran Elik Joko ya. Di baju takwa itu salah satu karya beliau. Dan kalau dari baju batik, tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau ada baju batik motif Garuda, nah itu salah satu karya beliau. Wes di PKB wesan ya. Ilmu ada, politik oke. Dakwah pakai budaya juga terus berjalan. Nah, sekarang prinsip-prinsip dakwah beliau bisa kalian catat. Yang pertama relo, tapi kalau bahasa Arabnya ya ridho. Di prinsip-prinsip beliau dalam berdakwah. Satu, relo. Jadi bahasa Indonesia relakan itu rela. Bahasa Arabnya ridho. Ridho. Gak mudah mengeluh, gak mudah putus asa, itu namanya ridho. Ya. R-E-L-O, relo. Rela tuh sih, relawan. Anista Ganjar itu relawan itu rela. Rela. Satu, ridho atau rela. Di semua ujian, fitnah, duka, kehilangan ini, kehilangan itu dianggap sesuatu yang lumrah. Itu namanya ridho. Orang ridho juga nanti cirinya tidak suka dipuji, tidak suka dihormati, gitu ya. Terus lagi, biasanya orang-orang yang ridho itu, apalagi cirinya, ini tidak mudah terikat dengan sesuatu yang bersifat sementara. Yang kedua, nerimo. Ridho, nerimo. Relo, nerimo. Kalau yang ini berhubungan dengan kebijakan hati ya. Tapi bukan berarti nanti pemalas ya. Bukan. Orang terima itu selalu menang dalam perubahan zaman. Jadi enggak ini ya, tetap berjuang tapi menerima keadaan apa adanya. Jadi enggak mudah. Ya, hampir sama dengan ridho, tapi nanti ini kalau yang pertama
berhubungan dengan kedudukan dan keduniaan. Yang kedua nirmo ini berhubungan dengan pegangan batinia yang kuat. Lalu teman, asidku berarti teman itu. Lalu sabar, kemudian akhlak. Nerimo tadi bisa kalau kalian bahasa Arab kan dengan kona'ah, ya. Jadi ridho, kona'ah, sabar, ridho, kona'ah, as-sidqu, as-sabru, lalu al-ahlak, al-karimah. Ini beliau bawa kemana-mana ya, itu sikap yang beliau bawa kemana-mana. Ar-ridho, at-tuma'nina, as-sidqu, al-qana'ah ya, al-qana'ah, as-sidqu, as-sabru, dan akhlakul karimah. Dan karena beliau kemana-mana ya, dakwanya itu ke banyak daerah. Pernah suatu ketika ketemu dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon, lebih jauh lagi ya. Sunan Gunung Jati otomatis lebih senior, lihat Sunan Kalijogo, dites. Senior ngetes junior kan biasa ya. Tes. Ada ke tempat orang ngambil wudhu itu, langsung nggak tahu gimana caranya ya. Ya mereka para kasih Allah yang cepat melakukan sesuatu ya, dirubah jadi emas. Kayak tulinan ya, kayak sulapan. Ini misalnya, tahu-tahu ini jadi emas, kaget nggak kon? Misalnya, kaget. Nah ini ngetesnya Sunan Gunung Jati untuk apa? Kaget apa enggak wong iki? Tahu-tahu tempatnya wudhu jadi emas gitu. Gak kaget belas Sunan Kalijogo. Karena apa? Tadi sifatnya sudah ridho, tidak terikat dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kenapa bisa begitu? Karena ngamalkan ajarannya Kanjeng Sunan Ampel yaitu apa? Ojo gumunan lan kagetan. Nah, ajaran Ampel itu begitu. Jangan mudah heran, jangan mudah terkejut, jangan mudah terpukau, jangan mudah silau. Hal-hal yang baru biasa aja. Ojo gumunan, ojo kagetan. Kalau tadi tempat wudhu dibuat emas, dibalas Mbak Sunan Kalijogo. Tempat pijakan sandal itu loh. Tadi emas pisan. jadi Gunung Jati ini, waduh, luwih top arek iki. Ya, melihat tidak terikat dengan sifatnya keduniaan, malah dikasih anugerah, dikasih hadiah adiknya Sunan Gunung Jati, Siti Zainab jadi istrinya Sunan Kalijogo. Ya, akhirnya beliau menetap di Kadilangu tadi itu ya, di daerah sana dan menetap di sana sampai meninggal juga di sana. Di Demak, Pedalaman, dan seterusnya. Kemudian dengan yang di sini tadi, dengan Dewi Saro, Putri Maulana Ishak ini, beliau punya putra namanya Raden Umar Said. Nah, Raden Umar Said itu nanti terkenal dengan julukan Sunan Muria. Sunan Muria itu putranya Sunan Kalijogo. Dengan yang kita baca tadi, binti Maulana Ishak itu punya putra diantaranya Raden Umar Said dengan julukan Sunan Muria. Nah, ini podo kabeh iki.
Kanjeng Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, itu gaya dakwahnya padha kabeh. Tambah maneh Sunan Derajat. Nanti dakwanya dari bawah. Grupnya Sunan Ampel, Sunan Giri, Maulana Isa, kemudian siapa? Yang di Gresik itu semuanya dari atas. Jadi ada yang dakwah dari atas, ada yang dakwah dari bawah, lengkap. Nah, nanti untuk hal-hal seperti ini dilatih. Nanti kalau pas ABS ya, ono sing dakwai kades, dakwai camat, ngono ya. Ono sing dakwai ono warung-warung gitu ya. Bagi tiap pos itu panitia itu dilengkapi dengan keahlian-keahlian tertentu. Jangan sama semua. Ada yang pinter Quran satu, ono sing pinter ngoceh siji gitu ya. Sing ngoceh ndak rame tok. Ono sing menang siji sing seneng wiritan dikasih satu. Sing wiritan aja kumpul sing seneng wiritan. Sida ora ngelobi-ngelobi. Muter nang kamar. Nanti pembagiannya sama ketua PS-nya. Nanti Windy ini ketuanya. Betul di satu-satu. Kok sing ngantukan aja kumpul ngantukan. Nanti kalau wiritan itu. Masih tentang beliau, terkenal dengan sebagai apa? Ulama kerakyatan yang akhirnya terus-menerus bersama dengan rakyat. Nah, sampai sekarang akhirnya karena biasa memberikan hal-hal yang sifatnya hiburan pada masyarakat, karena di antara dakwah beliau juga pernah itu ada namanya kalau sekarang kayak seperti, bukan menyamakan. Kalau kalian lihat orang-orang ngamen-ngamen itu pernah melakukan seperti itu. Misalnya dulu kentrung, jadi ada orang yang nggak tahu pakai apa alatnya, ada alatnya sendiri. Orang yang punya rumah keluar dikira ngasih, tapi sama beliau didakwahi. Pernah juga gitu, keliling model gitu, keliling kentrungan. Ini ngamennya arek saiki kan gelek duit ya. Iya. Ini anak arek ngamen, kalau ada anak ngamen ya. Mereka bisa sholawat gitu ya, nanti cek ono gunane. Sekarang kan mesti iso kabeh ya, sekalipun mereka nggak tahu artinya nggak apa-apa gitu. Request boleh apa enggak? Apa? Muhram menolak apal kabeh. Iya betul. Daripada nyanyi yang enggak gitu ya. Jadi biar mulutnya berguna. Nah, ada yang warisan beliau, kentrungnya ini yang diciptakan oleh beliau populer yang sampai sekarang gitu ya. Apa? Judulnya apa? Lir-ilir. Nah, itu karya beliau. Apa lagi? Apa lagi enggak? Lir-ilir apa lagi enggak? Ini tulisan di apa? Bisa ngaji bahasa Arab ya bisa Jawa. Kalau bisa tulis pakai Hono Coroko. Obat duro. Itu apa? Ini namanya tabarukan dengan syairnya Mbak Kanjeng Sunan. Sambil dibaca teks Arabnya. Wattaba'u khalqun kasirun. واتبعوا خلق كثير في طاعة الله تعالى ولم ينقطع عن التخلي واعتزال الناس والرياضة وأقبل للآخرة وأدبر عن الدنيا بالكلية وولد له ثلاثة أولاد رات سعيد وسيدة رقية وسيدة رفيعة. Nah, wattaba'u khalqun kasirun, dan diikuti oleh banyak umat ya. Umatnya di mana-mana. Fi ta'atillah, untuk taat pada diikuti bukan karena dunianya, bukan karena taat, tapi untuk ketaatan. Walam yang kotik lan ora medhot sapa Kanjeng Sunan Kalijaga anit takholi saking nyepi waktu jalinas. Tapi di antara amalan beliau juga ada sesi-sesi di mana beliau tidak mau bertemu dengan orang, yakni baca wirid, baca ini gitu ya.
Waria dolantirkan wa aqbala lil akhirah wa adbaro anid dunia bil kulliyah, dan menghindari semua kemewahan dunia. Wa wulida lahu salah satu aulad Raden Said yang jadi Sunan Muria, Sayyidah Ruqayyah wa Sayyidah Rafi'ah. Nam istamir summa inna Sayyid Abdul Jalil. ثم إن السيد عبد الجليل بن سيد عبد القادر والسيد عمرو حسين بن الحاج عثمان والسيد أمير الحاج بن السيد عثمان الحاج ورادين سعيد بن رادين شهيد وأمير حمزة ابن سيد محسن الذين تقدم ذكرهم ذهبوا إلى غامبل لخدمة السيد رحمد وأحد العلم منه والسيد قاسم بن سيد رحمد هو الذي صار رئيسهم في التعلم. Kemudian ketika sudah punya anak Raden Said Sunan Muria, ada Amir Hamzah dan sebagainya namanya, itu semuanya pergi ke Ampel mondok kabeh. Mondok ke Ampel juga untuk khidmat dan nyari ilmu. Nah, Raden Qasimnya dan Sunan Ampel menjadi nakibnya, Sororo Isuhum Fit Ta'allum. Di rata-rata memang akhirnya pada mondoknya ke Sunan Ampel. Di riwayat yang lain, Sunan Kalijogo juga sempat juga ke sana. Tapi kalau untuk riwayat Mbah Fadl ini, yang mondok ke sana adalah Sunan Muria, yaitu putra dari Sunan Kalijogo. Ya, ini sekalipun nanti secara teks Jawa ya, tapi kalau nanti diudari, itu maknanya dalam sekali ya. Jadi paling tidak ada yang bisa kita nikmati bersama sebagai karya seni beliau, gitu ya. Oktober. Dari Mbah Sunan Kalijogo sedikit Sunan Muria, nanti insya Allah pada saatnya kita dalam lebih lanjut. Kemudian di sini beralih kepada Mbah Kanjeng Sunan Giri. Karena terkenal sebagai ulama kerakyatan ya, beliau ya sering bantu para petani gitu ya. Yang juga bisa dicatat dari beliau adalah metode dan cara belajar menjadi guru yang benar dari Sunan Kalijogo. Jadi patokan belajar dan berguru, beliau punya patokannya. Syarat menjadi guru.
Kita dikte. Ya, bismillah, tulis. Syarat menjadi guru. Satu, parama sastra, pandai tata bahasa. Kalau bahasa Indonesia apa sekarang? Ejaan yang di apa saja bahasa Indonesia? Tata bahasa. Bahasa Inggris grammar ya. Kalau bahasa Arab nahwu, shorof, balaghah, itu tata bahasa ya. Yang kedua, parama kawi, pandai kesusastraan, pandai sastra. Untuk santri makanya di sini kalau Selasa diajari apa? Ilmu arut, itu kesusastraan. Parama kawi, parama kawi. Sing nulis sok Madura ki repot. Yang ketiga, mardi basa, pandai mengolah kata-kata. Hut terwedi hut. Hut. Ini kan di syarat menjadi guru 1 sampai 8. Yang pertama, parama sastra berarti menguasai tata bahasa. Ya. Yang kedua, parama kawi. Itu dari teks tulisannya beliau ya. Yang kedua adalah parama kawi itu menguasai kesusastraan, sastra. Itu nanti lihat jurusannya ya. Kalau kuliah mau dakwah di Barat, ya sastra Inggris berarti ya. Dakwah enak ngantang, sastra wong ngantang apa? Nah. Apa nek wong pujon ana apa Mas Ari? Yang ketiga, mardi basa ya. Apa tadi yang ketiga itu artinya tadi? Ngolah kata, pandai olah kata. Jadi sekali-kali nanti ma'arif amma public speaking gitu ya. Cara pidato, cara ini berguna untuk kultum, berguna untuk muhadoroh gitu ya. Itu mardi basa, ngolah kata. Mardi walagu. Jadi pandai memperindah lagu, memperindah irama lagu. Lagu-lagu yang ada itu dirubah-rubah sendiri gitu ya, dipelajari lagi. Apa sekarang lagu yang paling populer? Lagu apa? Iku. Oh, iku. Rebahan bahasa Arab. Dalik. Ya. Yang kelima, hadi carita, pandai bercerita. Ya, penting cerita ini gitu ya. Untuk ibu-ibu itu penting untuk nidurkan anak gitu ya. Cerita. Itulah
Nah, karena dakwanya ada di TK, ada di TPQ, ya itu penting. Karena lewat anak-anak harus lewat cerita. Dalam arti yang lain, bisa juga pandai untuk meyakinkan orang lain. Itu namanya hadi cerita. Ya. Mandraguna. Mandraguna. Banyak kepandaian. Ya. Lalu ada nawung kerida ini seperti nadhro, tajam penglihatan batin. Itu seperti nadhro begitu ya. Atau kalau dari sisi akal, nawung kerida itu kuat analisa. Nadhro begini, diasah terus. Mengasahnya lewat apa? Lewat banyak zikir, banyak sholawat gitu ya. Jadi dengan begitu nanti insya Allah tajam batinnya. Sambagono itu kuat daya ingat. Nah ini penting kuat daya ingat itu karena ketika berdakwah maka paling tidak ya bagi para guru itu apal jenenge murid-muridnya gitu ya. Kak hai doa gitu ya. Kan namanya sekarang kan aneh-aneh ya. Robertus Dianinda Alfred Slowopo gitu. Itu paling enggak panggilannya itu harus hafal gitu ya. Panggilannya Dea atau panggilannya Tia gitu. Itu hafal. Jenenge rata-rata wis hafal gitu ya. Jadi awal-awal latihan berdakwah di masyarakat itu menghafalkan nama-nama orang-orang itu hafalkan gitu ya. Nah, kampung nama-nama kesukaan orang-orang tidak paham pun, paham istilahnya, paling enggak begitu. Duitan putih Pak, nyombor apa gak gitu ya, nyombor. Itu orang udah senang gitu ya. Itu Pak. Jadi nanti sampai nama-nama, istilah-istilah, nah, itu namanya sambagono, kuat daya ingatnya ya, diusahakan. Nah, ini kita lihat dari 1 sampai 8 ini, kalau secara praktek itu kita lihat di Abuya ada semua. Abuya kalau sudah ini ingat semuanya. Bahkan pernah ya, kadang kalau kita Kemis sama Jumat itu dilihatkan film sejarah itu. Nah, sebelum film itu putar, seminggu sebelumnya biasanya Abuya cerita. Enak cerita Abuya, seneng. Filmnya diputer, enak ceritanya Abuya timbang filmnya gitu. Saking pintarnya Abuya cerita itu. Kemudian punya daya ingat yang Masya Allah kuat sekali. Misalnya beliau cerita, saya pernah ke Probolinggo, nyebut daerah satu-satu itu hafal ya. Ini gitu. Orang-orang Probolinggo sendiri mungkin nggak hafal juga gitu ya. Sampai pondok ini namanya kiainya ini, santrinya sekian, ini asetnya namanya ini. Apalagi kalau mau adanya orang yang aneh-aneh, tambah ingat Abuya itu. Misalnya kita di sini sowan sama Abuya gitu, terus kamu pakai udeng-udeng merah sendiri gitu, tambah inget itu Abuya. Nah, di antara kalian beliau kan ada ingatnya kuat, biasanya ada orang jamaah haji itu minta ganti nama, beliau biasanya ingat semuanya juga, Masya Allah. Pun ada orang berapa tahun yang 5 tahunan haji, dan sowan lagi ke Abuya, enak. Saya yang namanya diganti oleh Abuya ini, setelah Abuya ingat ya, betul ingat tulan. Oh ini, yang begini, nah gitu ya. Ini diusahakan, ya, 8 hal ini dilatih terus menerus. Poin yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan kak mari-mari itu ya. Itu namanya tata bahasa. Yang kedua seperti ilmu arud, ilmu balaghah, sastra. Ketiga, ini perlu latihan-latihan secara kontinu. Yang penting juga di poin yang ketiga, ini juga punya keahlian dalam berorganisasi, melatih kebersamaan. Nah, itu namanya marti basah ya. Yang keempat, ini biasanya jarang. Yang keempat biasanya jarang ya. Karena ya tidak semua orang bisa untuk berindah irama lagu itu butuh keahlian tersendiri. Tapi kalau ilmunya ada.
Bercerita juga sama, bahkan pernah ada seorang kiai ahli pidato dari Jawa Tengah. Itu awal beliau latihan pidato pada apa? Datang ke sawah. Yang dipidato ini apa? Jagung-jagung itu. Wahai para jagung, dengarkanlah. Setelah lulus kemana? Ke kambing-kambing dia. Latihannya itu kan bebas ya, bebas. Setelah itu manggil temannya satu. Setelah gak enak temannya 2, 3 sampai jadi pidato. Jadi memang perlu latihan ya. Itu ternyata di situ. Tapi tidak semua orang nanti bisa antum paksakan untuk menjadi seperti ini gitu ya. Pidato tambah geblak gitu ya. Ada juga yang memang bisanya ada di pakai model ngaji di dampar-dampar. Pidato gak mau dibelas gitu banyak. Saya punya guru itu ngajar ilmu apa saja bisa. Tapi kalau sudah suruh kok kabur. langsung berhenti sendiri. Nggak bisa dipaksakan. Tapi pentingnya untuk apa? Ya karena ya masyarakat itu bermacam-macam ya. Tidak hanya di masyarakat santri gitu ya. Lalu yang nomor 6 disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Nah, ini nanti orang lebih tahu dirinya sendiri gitu ya. Nah, saya larinya kemana itu tahu gitu ya. Yang nomor 7 ini berhubungan dengan ketakwaan 1. Yang kedua banyak wiridnya. Yang ketiga ya selalu mempertajam hati dengan selalu berbaik sangka otomatis. Adapun yang nomor 8, ini fungsinya salah satu sholawat juga di sini. Jadi untuk banyak mengingat yang lupa-lupa juga pakai sholawatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sekilas tentang beliau. Nanti insyaallah kita sambung lagi di halqa selanjutnya. Masih keliling. Bismillah, lir-ilir bareng-bareng. Lir-ilir tandure wis umilir tak ijo royo-royo tak senggota manten anyar tak senggota manten anyar bocah angon enek no bimbing kuwi nyulu nyupenek no kanggo masuk kotot ira kanggo masuk kotot ira mumintir badaring pinggir gantamana jumatana kanggo sepa mengko sore kanggo sepa mengko sore. Alhamdulillahirabbil alamin.